dudukin barisannya diri. Coba majuan ini kurang lebih 4 jutaan. Kalau menurut saya 4 juta kita masih rugi. Kalau tahu kayak gini nih, saya pribadi juga ikut dari dia sebentar. Ini belum tahu kalau kita itu direct akan menentukan harga. Kita nggak mau bayar atau bayar. Jadi tadi saya bilang, saya punya tanah itu, kalau saya jual kayak gini, masih 100 lebih. Tapi kalau itu diambil tol, saya malah nggak. Lalu Pak RW, tanya ya, maaf ini kan usulan ini udah fix ya, gimana? Karena kan kita nggak sembarangan kalau cuma kuap-kuap gitu aja ya. Standarnya kalau memang ini kan ini tahun 2023. Oke, kita udah dinyatakan bahwa akan digusur dan formulir sudah tersebar. Sementara saya juga belum karena nggak paham isi formulirnya. Nah, yang saya mau tanya, seandainya memang ini udah fix, oke 2023 dari sana ke gusur jebret. Nah, saya bicara pembayaran nanti. Seandainya kalau udah ada pembayaran udah pasti. Ini kira-kira yang berubah semua itu tahun keberapa? Kan nggak mungkin ini sekarang 2023, nggak mungkin 24 kan? Karena kita harus prepare. Apalagi maaf saya punya tanggung jawab di bawah-bawah banyak, ya. Karena saya ada usaha di situ. Nah itu yang saya ingin tanyakan lebih jelas banget. Jadi ini 2023. 2024, 2025 kan nggak mungkin kalau gusuran terlalu cepat. Ini kan cuma wacana ya, kayaknya ini wacana, mungkin udah ada rencana ke depannya. Itu Pak RW yang kepengen saya benar-benar tahu tahun keberapa diratain. Jadi saya prepare untuk tutup misalkan penerimaan siswa atau kayak gitu. Oke? Jadi saya harus benar-benar yakin. Itu juga saya belum yang saya sampai di sini karena saya juga saya tanya ke bagian PUPR segala macam itu nggak ada bocoran, tapi ada bocorannya itu saya tanya kader langsung pembayaran kita antara bulan September sampai Desember tahun ini. Pelaksanaan ini 2024 sudah ada pelaksanaan sebelum pemilu. Nah, macam itu oke. Pembayaran. Tapi gini Bu, ini jangan berpatokan dengan saya karena saya juga belum apa ya. Saya infonya tinggal. Nah, oke. Saya harus yakinnya kemana? PU atau ke desa atau ke kecamatan? Nanti kita ada undangan kedua nanti. Nanti yang ini ada tahapannya buat sama. Nah, itu. Jadi oke, memang di tingkat ini oke Pak RW belum apa. Tapi kan yang namanya saya atau warga lain punya prepare dong. Yang dibilang nanti 2023 bulan ke-10 udah ada pembayaran. 10 antara 10 sampai 12. Nah, dari sekarang kita harus prepare mau kemana dan maaf usaha saya kan harus tahun sekarang ini saya tutup atau gimana. Nah, semacam itu. Jangan dulu, jangan. Nah, yakinnya dulu kan saya kan bertahap jenjangnya ini. Kalau emang tahun sekarang itu berarti kesananya saya nggak ada follow up ke depannya. Maksudnya kayak gitu. Ini kan tingkatan pendidikan dari bawah ke atas kayak gitu. Kalau ibu mau usaha nih maaf lanjut terus selama. Soalnya ini bu bukan nyantuin, bukan Pak RW, bukan Pak RT. Nanti ada orang usahanya kalau gitu dia. Jadi gini, Bukan maaf Pak, sorry. Bukannya lanjut terus enggak. Ini kan berjenjang Pak. Kalau saya tuh angkatan 2023-2024 itu harus saya close, berarti saya ke atasnya saya nggak bertanggung jawab dengan yang ke bawahnya. Jangan bilang terus bukan maaf saya bukan sembako maksudnya. Nah ini berjenjang. Jadi saya lebih fixnya, misalnya 2025 diratain berarti tahun ajaran ke bawah saya nggak nerima siswa macam kayak gitu Pak. Apalagi untuk PAUD bisa loh kalau saya close gitu. jadi gini Bu, tadi kan udah saya juga ke keluarga. Kita kemarin sosialisasi pertama. Kapan tuh? 2 minggu kemarin. Itu yang diundang siapa? Pengurus. Oke. Sosialisasi pertama itu pun PUPR bilang ke pengurus jangan sampai turun ke bawah dulu. Ternyata ini ternyata sebelum saya sampaikan, saya belum ngomong ternyata yang bikin dia. Kenapa bikin dia udah bikin patung segala macam? Nah, terus udah datain segala macam. Nah, terus ternyata kita itu nanti ada sosialisasi dua, warga semua tidak ada. Nah, disitulah penentuannya. Jadi tidaknya baru di situ. Insya Allah di minggu-minggu inilah kau. Dipatokin aja misalkan minggu keberapa berarti kan Belum ada. Enggak, maksudnya minimal jangan hari ini nanti sore Enggak. itu kan. Enggak. Nanti kita kan harus planning. Ya nanti ada undangan. Makanya
pendataan kemarin itu Bu, untuk mengetahui ini tanah siapa, dia bisa undang orang-orang yang ada di sini yang terkena gusur gitu. Insya Allah Formulirnya untuk apa? Yang udah formulir disebar? ini sebenarnya kalau buat saya pribadi, saya kemarin pun saya nggak kasih. Sebelum Pak RT ikut saya dulu tuh, saya nggak kasih ini sampai orang yang pendata itu, Pak itu nggak dikasih, saya pura-pura lupa. Saya takutnya kalau saya kasih sih banyak pertanyaan, saya bingung. Nah, Jawabnya kayak apa kan gitu. maaf ya, ini kan formulir sempat saya lihat walaupun saya belum dapat. Ini formulir ya, berarti kan lampiran. Surat di atasnya mana? Gitu pemberitahuan bahwa dinyatakan ada formulir semacam itu. Kita belum ada, Bu. Nah, Belum itu. ada. Makanya kemarin saya Nah, belum berani ngasihin kayak gitu. Nah, dari situ kan ada Sebetulnya kayak gini. Biodata kepemilikan itu dilampirkan dengan ini Bu. Ini kita dipegang Ibu, ini dipegang Ibu, diserahin, setelah diisi baru diserahin ke RT Nah, itu kan. atau ke RW. Secara prosedurnya seharusnya. Jadi yang Ibu terima itu bukan biodata ini, bukan. Biodata Ibu kumpulin ini nanti saya serahin, bisa jadiin satu kayak gini contohnya. Jadi Ibu juga ngisinya nggak bingung di sini kan. Itu kayak Bang Febi. Bang Febi juga bingung. Pak ini gimana ngisinya kan? Kalau udah kayak gini udah tinggal. Iya, itu formulir banyak yang nggak paham loh. otomatis Banyak yang ya nggak kan? paham. Nah, sementara jarang yang paham mengisi formulir kalau nggak didampingin, ya kan? Jangan sampai terjadi kesalahan. Ini masa depan seperti itu. Dan di situ juga yang saya udah lihat lampirannya seperti apa, terus isinya juga kayak apa, itu harus jelas karena di bawahnya itu ada yang rancu gitu. Kayak gitu. Oke Bu, nanti mungkin nih untuk kelanjutan biodata kepemilikan segala macam, Ibu bisa tanyakan nanti setelah ada sosialisasi kedua ya Bu. Betul. Jadi kalau nggak salah itu tempatnya ini bocorannya dari saya, tempatnya di Besi Hijau. Baru. Karena kan kita lebih dari 1000 kalau nggak salah Bu. Betul. RW 7, RW 2, RW 4, RW 3. Kita satu desa itu Jadi kenapa? seluruh warga desa. Semua warga desa. Apa? Bertahap ya Pak? Ya? Nggak bertahap ya? Enggak Bu. Oh, kalau kemarin kan tetap bertahap ya? Makanya ini Berarti saya juga nggak paham kondusif dengan lah dengan segitu panitia. banyak warga ya kan, minimal kan suara atau kayak apa pertanyaan juga nggak akan Nah, nyimak. ini cuma bocoran aja Bu. Saya belum tahu kelanjutannya kayak gimana. Yang pasti setelah sebelum itu nanti ada sosialisasi kedua, Ibu dapat undangan. Ya, undangan itu dari data yang kemarin saya keliling. Gitu ya. Ini Bang PB bagaimana? Apa itu? Ini anggap selesai ini Bu. Selesainya ini nanti di sosialisasi kedua ya. Oke. Di desa saya nggak bisa nerangin itu. Bukan nggak bisa karena saya juga belum tahu Bu. Ya makanya kan jangan sembarangan informasi itu diterima karena kan yang saya inginkan jangan cuma wacana atau rencana tiba-tiba seperti apa, kita tuh nggak main-main loh. Ini kan untuk masa depan kita, tempat tinggal kita, yang punya usaha itu seperti apa gitu. Jangan sampai ada maaf pihak yang tidak ini masuk ke kita, terjadilah seperti apa. Nah, inilah gitu. satu lagi pesan saya. Selain dari RT RW, siapapun orangnya jangan ada yang minta ini, Nah, itu. apalagi asli jangan kasih. Maaf kalau RT RW pun itu jangan kasih aslinya. malah kalau yang asli malah Ya. Takutnya kan Bu ya, namanya sekarang. sesuatu yang komik kasih orang. Ya. Jadi Pak RW, jadi ada mungkin ada kejadian gini, di mana kalau di surat sama di kata itu ada perbedaan nama. Contoh kecil gini, kayak macam kakak saya nih, Kak Soleh ya. Kalau di suratnya Soleh, di kakak M Soleh. Itu gimana kira-kira penyelesaiannya? Insya Allah kalau buat itu nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Karena yang dilihat itu nik. Oh, kayak gini ya. Nik. Ini kan ada di sini. Tempat tanggal lahir, nik, nomor KTP ada. Jadi berpatokan dengan nik. Ini aja. Jadi kalau nama insya Allah nggak ada. Ini ada lagi Takutnya jadi rancu gitu. Iya, insya Allah nggak ada. Kan sebenarnya ini kita termasuk tinggalnya jauh ya sekarang ya. Jadi bagi warga walaupun yang di sini sama yang jauh, kita tuh sebenarnya angket dapat informasi tiba-tiba kayak gini. Terus jadi orang-orang juga banyak kayak mau tinggal di mana, bagaimana. Akhirnya kan udah nggak tahu nih, jadi pada bisnis kan nggak tahu. Terus kayak sekarang pun kita termasuk kan menentukan harga itu karena kita juga berpikir ke depannya. Ini kan memang masa depan kita untuk hidup ke depannya gitu gimana. Nah, saya sih cuma pengen transparansi informasi aja buat
warga-warga kita nih. Jadi mungkin kan pertemuan pertama emang apa namanya bapak-bapak aja nih yang diinfokan. Terus info kedua takutnya nanti itu info kedua seluruhnya atau perbagian, yang saya dengar katanya kemungkinannya perbagian 25 orang kah atau gimana tuh Pak? Saya tadi ini sampai tanya sama ibu ya. Jadi saya belum tahu sampai yang saya tahu pertemuan itu sosialisasi kedua itu kita tempatnya di Masjid Hijau tadi saya sampaikan. Cuma saya belum tahu nih. Entah itu 4 RW entah. Tapi kalau dengar bocoran kalau cuma 20 per 25 berarti cukup dengan di kelurahan itu. Tapi kenapa ini bisa adanya di Masjid Hijau? Karena alasannya nggak nampung dengan orang kapasitas dari 4 RW. Orang lebih dari 1000 kalau di nah, kembali lagi kalau untuk kelanjutan yang tadi saya bang tanya itu, makanya saya bukannya saya nggak bertanggung jawab Bu, karena memang belum ada bocoran dari desa. Dan tadi saya bahas lagi sekali kemarin pun pertama sosialisasi jangan sampai keluarga resah. Itu pesan saya pesan sampai PRT saya pesan PRT jangan sampein dulu. Takutnya warga resah. Ternyata yang bikin resah dia. Sampai dia matok. Nah itu izin siapa? Desa. Ya mungkin Pak, maaf masukan aja. Kalau yang namanya patok datang, kan nggak mungkin dia nyelonong gitu aja. Berarti desa. Ya iyalah, dia yang bocorin. Sampai saya jujur Bu, nih bapak-bapak saksi. Saya sebagai pengurus RW, pengurus RT, saya punya gaji per 3 bulan nggak cukup Bu dengan pekerjaan saya. Ya, sampai saya bilang gini sama dia, saya keliling sosial pendataan, siapa yang bayar? Sampai saya kayak gitu. Tapi sampai sekarang belum ada jawaban. Ini saya jujur apa adanya ya Bu ya. Jadi saya nggak ngumpet-ngumpetin itu, artinya jangan sampai katanya nanti Pak RT RW jalan itu ada rupanya nggak ada Bu. Dan tadi ibu tanya juga, kok bisa sih matok di sini kalau tanpa seizin pengurus? Nah itu kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Tahunya kita dia udah matok, sampai juga kalau secara kompleks ya kompleks. Kenapa orang PUPR jangan bilang ke warga, tapi ternyata dia yang bikin resah. Makanya ini maaf ya Pak RW, bisa dong diusul, misalkan besok yang akhirnya rencananya Masjid Hijau, berarti kan membludak keluarga, nggak mungkin kita bisa kondusif. Nah Pak RW bisa usul dengan pihak desa bagaimana untuk meminimalisir untuk jangan sampai seluruhnya kayak orang kayak gimana gitu. Kita nggak bakalan bisa nyerap semuanya gitu nih, misalnya kayak gini ya kan gitu. Ataupun dimana kita kumpul berapa RW, jangan seluruh 9 RW atau apa gitu lah. Penduduk banyak loh, apalagi RT 3 kan udah sekian ratus ya RW ya, nyaris 500. Nah itu nggak bakalan kondusif Pak RW kayak gitu. Ini penyelesaian loh, kan jangan main-main gitu loh. Pak RW mau nanya lagi Pak RW, kalau misalnya yang dipatok itu, apakah di luar patok itu harus siaga juga atau gimana? Soalnya kan bisa jadi ada pelebarannya tuh. Sementara sekarang belum ada kayak gitu. Kemarin saya sama tanya, berarti dia udah habis ini. Patok udah habis, Udah bahu jalan. udah bangun jalan. Terus gimana Pak RT nih, misalnya kan kita juga nih, saya yakin di sekitar sini juga banyak yang terdampak itu, yaitu pinggir rumahnya kan, separuh WC-nya kan, depannya kan, itu kena atau enggak? Tadi ada kayak Bang Cepi lah. Sebelah aja di Depok, nggak mau tahu tuh kakak saya kayak ibunya gitu. Bang Dia Cepi nggak kenanya dibeli. tanah dia 550 yang kena kurang lebih 30 meter yang kena dia. Tapi kalau kayak gitu di atas 100 meter nggak bakal diambil sama dia. Tapi kalau di bawah 100 meter 60 sampai 50 meter diambil. Diambil semuanya. Oh, dia tanahnya 200 yang di kamar anaknya doang. Di info saya di bawah 100. Kalau dari undang-undangnya itu dia di bawah 100. Dari undang-undang, ada undang-undangnya itu. Terus gimana tuh kalau misalnya yang emang 100
intinya apa ada negosiasi kembali ataukah memang gimana gitu? Seandainya targetnya 100, Iya. kenanya cuma Karena dia 100. Kita nggak tahu, saya nggak tahu nih, makanya kenanya itu berapa? Tapi yang jelas ada kena. Belum tahu berapa. ya pokoknya intinya gini. Tembusan sekarang, bocoran sekarang ke saya, tanah di bawah 100 bisa diambil, tapi di atas 100 itu belum ada jawaban. Bentar Pak RW, saya belum paham Bang, dan memang belum tahu ini dari sebelah mana dan fungsinya untuk apa? Motor antara Antasari sama Salabunda. Dari mana nih? Ini Sakina 3 itu ke 4 rumah. Patok itu sebelah sana aja. Berarti memang nggak ada Saya ada gambar, tapi saya nggak bisa ke grup ke warga. Saya nggak bisa. Nanti takutnya saya salah lagi. Kenapa sosialisasi kedua ternyata nggak kena, saya yang salah. Saya ada gambar. Yang fixnya tuh yang diundang dulu aja. Yang diundang dulu. Setelah diundang baru ada. Nggak ada undangan. Jadi mungkin kalau untuk ini kelanjutannya di kedua ya, kelurahan yang menentukan ya Bu. Karena saya juga terbatas, pengetahuannya tapi terbatas. bisa usul, misalkan yang dibilang itu kan di Masjid Hijau yang saya bilang nggak akan kondusif terlalu banyak ya kan. Nah, kayak gini kan kita bisa diusul Pak RW. Makanya oke, kita kejar tayang ya, tapi minimal seminggu di sana kita seminggu gitu. Insya Allah nanti saya sampaikan. Kalau nggak akan kondusif kalau dibuat Saya mau sekali lagi. Insya Allah nanti saya sampaikan ya Bu. Jadi begini Bu, karena saya berbenturan dengan warga nih ya, saya berbenturan warga kadang-kadang nih pada resah. Nah, pada resah nih ya, tugas saya udah selesai. Apabila nanti setelah saya nggak ngumpulin warga, saya juga akan kena dampak. Seujung dengan saya, gitu ya. Jadi, wah ini mau urusan Haji RW sama RT doang. Tuh Bu, yang saya jaga satu. Kedua, masalah saya mengumpulin warga ini nanti setelah pelaksanaan, jadi informasi Ibu nih ke orang pusat, nggak melalui ke Haji RW, ke saya, Ibu karena hak punya Ibu, gitu ya. Jadi saya mau kayak ngumpulin begini nih biar Ibu, jadi saya nggak salahan di pengurusan, ya. Jadi nanti kata Pak Haji RW nanti ngumpulnya di Masjid Hijau, itu masalah tadi kan udah sampai juga ya. Kalau bisa jangan seluruhnya. Jangan semua RW. Iya, bayangin. Wah. Pasti banyak. Oh inilah salah satu masukan. Jadi kita bicara harga. Jangan sampai kita juga kepancing. Dan Nah, kita tertipu itu bahasanya. coba kalau Bicara kasar bertipu ya Bu. Kalau ribuan itu pas di Bu, situ bicarain harga. ini sekedar gambaran kita aja. Gambarannya contoh. Setelah sosialisasi kedua, nanti ditentukan kalau ibu nenek itu kena tol. Ibu harga nggak dikasih tahu. Nah, Ya. Sosialisasi kedua, Bu besok pembayaran. Ternyata kita dipanggil seorang-seorang. Ini jangan sampai kejadi. Dipanggil seorang-seorang. Ternyata kita sudah ditentukan harga kita di atas NJOP. NJOP. 25% dari harga NJOP. Ya, ini gambaran tapi jangan sampai keluar ini karena kalau itu lebih saya juga rugi. Ada beberapa tanah saya yang kena gitu. Interan kita aja jadi jangan sampai keluar. Ini kita jangan sampai juga pernah kejadian juga ini di tahap ketiga Pabuaran. Pabuaran itu sampai sekarang belum ada pembayaran. Seharusnya Januari boleh pembayaran, tapi belum ada. Itu udah tahap 3 ya? Tahap ketiga, tapi dia sampai sekarang pun belum tahu berapa nilai yang bakalan dibayar. Jangan sampai kayak gitu, pelajaran buat kita. Untuk dia buat ke kita nih Bang Arai. Jadi yang tadi Bang Arai bilang tanah berapa sih per meter, bangunan berapa, ganti rugi itu jadi hitungan dia WC, sumur, atas, toren, badan rumah. Itu mungkin jadi hitungan dia tuh, jadi dihitungnya mahal. Seandainya tanah 2 juta lah ya, ditambah ini jadi 3 juta mungkin kayak begitu. Jadi hitungan kita mah mahalnya di kantong. Nah itu jangan sampai bisa kita apa ya, makanya kita mesti memang satu RW ini mesti sepakat. Nah gini Pak RW, maaf ya, saya memang nggak paham ya, tapi kita kan ini bicara harga. Siapa sih ya? Maaf, kita krispon loh 2023. Asli. Kalau seandainya memang kita misalkan oke, sekian,
bisa beli lagi karena udah pismol segala sesuatu ini pas naik. Nah ini apakah ada ini ngerinya nih politik harga lah istilahnya. Itu dia Bu, tadi saya sampaikan juga Iya. ke bapak-bapak ini. Saya punya orang tua Jamena itu punya tanah 50 meter. Kalau itu dibayar dengan 25% dari NJOP, coba ibu bilang itu. Cuma berapa tuh? 1 juta berapa ya? Dia tanah 50 meter, anggap 2 juta lah ya. Nanti kali 50, berarti cuma 100 juta. Ditambah rumah 100 juta dah, 200 juta. Kalau itu kan sama. Maaf Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah orang dari pusat itu pembayaran dari pusat mana? Sudah gitu. Kalau itu bertahap. Jadi Bertahap. yang kita bicarakan itu Iya. kita menentukan harga kali ya Bu. Iya. Ya harga misalnya Sebetulnya kan harga pun kadang-kadang orang dari pusat kadang-kadang suka siluman juga, nggak tentu datangnya. Maaf aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Boleh nih Pak Rek, sekarang gini aja acuannya. Adakah yang memang sudah nggak bisa contoh, jadi tidak merugikan? belum ada. Justru sini, Yang di sana yang di Bomang, Bomang beda Bu. aturannya misalkan memang yang apakah tanah yang di depan lebih mahal, yang di dalam lebih murah, seperti itu kan ada. Makanya tadi ada, saya bilang kan ada kelas-kelas. Saya nggak tahu nih kelas-kelas itu apa kelas-kelasnya dengan surat atau kelas dengan jalan. Makanya jangan mimpi misalnya dapat 1 miliar, 2 miliar itu pusing loh sebenarnya. Kalau dapat lagi kita beli karena ini udah disebut loh tahun ini. Jangan salah, udah benar-benar loh. Nah, nanti artinya bisa juga saya sampaikan. Sebenarnya ke PRT kalau ada rencana ini, kita bisa menunggu kadus sekalian gitu. Selain dari, kan kalau kadus itu adanya di kelurahan, mungkin dia lebih tahu. Kalau saya sekedar info dari kadus. Dan ada yang beberapa saya sampaikan itu, saya cuma dapat dari bahasa kalau menyolong-nyolong. Gini aja Pak Rek, kalau ini mah apa namanya saran ya atau ini ya. Nah, siapakah yang di desa yang benar-benar petugasnya yang memang udah ada SK-nya untuk tentang surat itu. Kalau memang ada, kita undang, kita langsung ini biar jangan kita. Hah? Baru kali itu. Baru kali yang Tinggi, berarti nggak bisa ada waktu. Jadi panitia itu belum ada Bu. Nah, sementara juga besok udah mau dibayar ya tahun ini. Ya, makanya inilah yang bikin repot pengurus RT RW ya. Jangan sampai itu loh, politik. Kalau menurut saya sih ada politik. Ya, tadi yang saya sampaikan itu kita sosialisasi kedua. Ini kalau lihat Kalau campur politik lah alurnya bisa. kita ditentukan kalau kita itu kena tol. Udah cuma sampai di situ. Boleh buktiin Nah, oke. sampai di situ. Ketiga itu kayaknya kita bakalan ada kan. Kita jadi diarahin ini dapat ini. Dan tempat mungkin pembayaran kayak gitu. Pembayaran itu jelas. Makanya kalau gimana caranya kalau kita kembali langsung ke pokok ya. Gimana caranya kita sepakat itu bisa ditanggapi. Maksudnya jangan sampai nih maaf ya, tanda kutip aparat desa ada yang mengambil keuntungan dari kita orang Nggak bisa, gitu loh. nggak bisa Bu. Yang gitu. Nggak bisa. Kalau pihak desa nggak bisa. Panitia desa nggak bisa. Karena kenapa? Yang menerima pembayaran itu langsung si orang. Betul, penentuan harga loh, bisa aja mereka nego sementara kita nggak cocok. Itu loh yang dimaksud. Itu belum. Nah, itu kan minimal kan kades yang tanda tangan untuk ke atasnya. Udah pasti. Bahwa warga setuju sekian. Nah, itu jangan sampai maksud saya kayak gitu nggak masalah uang kan pasti masuk ke rekening kita ya kan? Itu. Itu kalau itu saya belum. Nah gini kalau ngomong biar kita sepakat itu satu. Awalnya di sini dulu berapa? Bayangan di Pabuaran udah berapa? Nggak ada bocoran Bu. Tahap kan udah tahap 3. Berarti tahap 1 yang gimana? Awangan. Itu tinggi loh. 10 juta Depok. Kayak sempoak aja. Soalnya saudara saya di sana. 10 juta. Kalau di Sawangan itu 10 juta tanahnya doang. Pak. Saudara saya Oh iya. Jangan pada Depok lah. Dari yang ngomong ternyata udah kumpul. Jadi antara DKI sama Bogor bagaimana sama nggak? Tahun juga beda Pak. Nah, ini juga kan begitu Bu ya, karena ya ini. Jadinya emang kalau diangkat DKI kayaknya melonjak beda ya. Nah, nanti dari Bogor bagaimana kelanjutannya? Bogor bagaimana saya nggak tahu nih ya. 13 Pak RW.
Oh, ini saya potong sedikit, saya nambahin dari ibu nih. Orang depan milihnya minta 20. Belum, karena Nah, Bu, awal Januari. ini berarti ini buat patokan kita. Ya, 13 depak tapi masih nyingkem ya. Belum ada dari kumpul itu belum ada omongan. Teman saya kan kegusur semua Pak sampai sekolah anak saya. Bertahan paling murah kita 13. Udah nggak mau lagi. Belum. Sampai 15 juta. Kita bangunan sama taman. Jadi sudah diglobalkan. Jadi 13 juta. Ini, Iya. ini saya potong. Kita pada undang sini bareng-bareng ya. Ini maaf nih bapak-bapak. Jadi kita mau cari kesepakatan. Bukan nyari lo di tol Depok sekian, di tol Depok. Bukan. Kita kumpul gini. Ini saya potong dulu. Jadi kita ini kesepakatan. Dan sebelum kita jatuh ke RT 2, RT 1, ini maaf, kita sudah kompak RT 3. Berapa juta kan pasti nggak bisa ngeliat Depok nggak usah ngeliat Jakarta. Ayo, Ini satu Ini Pak. kan harus ada wacana, contoh. Betul, itu baru. Ini Bu. Sekarang kita Jangan tegak ya, jangan tegak. Bukan enakan yang tegang Pak RT. kita tentuin tadi nggak apa-apa. Aku berpatokan dengan yang 13 juta. Nah, ya minggir tetangga banget tuh ya. Itu kan kita buat contoh kan. Contoh. Itu oke lah 13 juta. Nah tapi itu belum ditanggapin. Kita nggak salah juga dengan berpatokan dengan itu. Iya, saya masih seperti Iya. itu. Kan tetangga Pak Buaran. Cuma Itu kan mata buaran. berangan-angan jadi kan kayak gitu. Makanya jadi Nggak masuk logika 13 juta per meter. jadi nggak ada habisnya kalau begitu kan kita mau nyari mufakat nih gitu. Kalau cara masuk sih Bu. Hah, masuk. Masuk lah. Ada sama bangunan. Pembangunan. Dia bukan tanah doang. Kalau tanah doang hayal. Benar. Kalau hanya tanah hayal. Terus gini, maaf nih saya ngomong ya. Kalau digabung antara bangunan dengan tanah harga 13 juta, kita buta kalau begitu. Butanya kenapa? Bangunannya seperti apa dia? Justru kita sepakatin juga nih tanah. Itu makanya tadi kan musyawarah tanah dulu. Kalau dengan sesuai dengan aturan ya, ada semi permanen, ada Kalau dia permanen. bentukan 13. Nah, gitu ya. Komplek ya, komplek kan full ya. Itu ya, itu ada aspek Tahu kan di mana Pak RW udah diem udah pusing Pak RW. Tanah di sana 4 juta per RW. Tanah doang. Tanah 4 juta. Tanah 4 juta ya. Tapi kalau menurut saya itu 4 juta masih rugi. Ya makanya kan mereka disamakan dengan bangunan dari kita di bangunannya tapi tanah kemarin Bu ini soalnya nih, Anda lihat nih, situ semi permanen ada paling bawah, ya. Ada permanen, ada ini. Nah, jadi kita nggak usah bicarakan itu dulu deh. Ntar dulu deh, itu menghayal yang lebih tinggi. Kalau menurut saya, kita tanah itu saya. Kita ambil contoh dari tetangga. Kalau kita nggak ambil contoh dari tetangga, kita ambil ketinggian, sia-sia. Memang itu faktor utama. Cuman kalau kita ini kita undang semua, kalau menurut saya kita musyawarah dulu. Bagaimana bagusnya sebelum jatuh RT lain, jatuh ke ini kita sudah musyawarah, gitu loh. Yang saya maksud. Karena saya mau nanya nih, biasanya harga per meter tanah sama harga bangunannya itu lebih mahal mana? Bangunan apa tanah? Kalau nggak salah mah dia ada orang bangunan dia 20 G ya. Tempatnya nih herbal. Kita punya barometernya dari situ. Lebih tinggi Bangunan. Lebih tinggi bangunan. Kata tanah mereka 13 juta. Nanti kan harga tanah. lebih tinggi tanah. Tanah. Berarti kan harga tanahnya di atas dari 6 juta ya kan? Begitu maksudnya. Jadi jangan kita cat bangunannya berapa-berapa itu urusan tanahnya. Tanahnya dulu kita sepakatin. Nah, itu maksud saya buka suara lebih buka Aja harga tanah berapa? 7 juta deh. Baru kita lihat masing-masing. Yang ibu udah buka nih. 7 juta. Ibu, nah, ini kesepakatan. 10 juta. Yang real aja yang real. 10 juta Pak. 10 juta. Ya boleh. Soalnya kan bisa aja
Nggak apa-apa ngusulin. Semua sepakat dulu ya. Pada sepakat nih semua biar ada. 10 juta. Tanah doang gitu. Bukan pohon, bukan bangunan ya, tanah. Tapi nggak boleh turun ya. Itu mah bukan nego namanya, nggak boleh turun. Kalau saya mah usulnya 10 Pak, boleh turun. Turunnya dikit aja. Nego namanya. Nego ya, keras. Mau kita tabung bahwa warga di sini mintanya segitu. Tapi nanti ketentuannya kan ada di atas gimana? Di atas tuh. Di atas 7, di bawah 10. Ntar ketentuan pokok itu aja repot. Jadi nanti kan dia juga bisa naik turun gitu ya. Ini, tapi ini kita gini, kalau kita mau sepakati, kita ambil itu ada 3 kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi jangan main tentuin kita jangan tentuin gitu Bu. Kita ada kelasnya Bu. Nanti takutnya gini, yang kelasnya itu artinya entah itu yang masuk mobil, entah itu yang surat. Jadi kita tentuin juga di situ Bu. Kalau umpamanya di situ kita tentuin 7 juta, kita tanya suratnya apa Pak? Kalah lagi kita. Intinya kalau gusuran itu nggak ngaruh sertifikat AJB atau segel yang mana? Nah ini dia. Tidak sama sekali. Di sini saya kemarin tanya, kalau untuk surat gimana sih? Nah itu. Alas hak itu gimana? Yang penting ada alas hak. Oh, berarti berlaku untuk semua ya, sama. Jadi AJB sama sertifikat segel. Nah itu saya belum tahu. Nah tapi di situ ada 3 kelasan. Saya belum tanya kelasan itu, kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu entah di surat, entah di tanah. Jadi saya belum tahu kayak gitu. Makanya orang saya salah nih kalau gini Bu. Ngomong saya kalau gini. Ya 50 aja diserah udah bingung. Belum 1000. Memang salah, saya akui saya salah. Saya salahin Bu ya, salah saya. Karena saya mau tugas, ini juga nggak bisa menyalahkan aparat.